Karena bagi kami, dengan bersekolah, kami bisa menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya ingin menjadi tentara. Saya ingin menjadi guru. Saya ingin menjadi polisi. Dan saya ingin menjadi pilot.
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت لها فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم
Ini siapa kek? Sena. Ini siapa kek? Nah, Rangga nih. Betul kek. Mirna? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Urusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayo belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau banyak ulama lebih fokus menyampaikan aktivitas dakwahnya secara lisan, maka Puang Maka Dematayan termasuk di antara sedikit ulama yang memadukan dakwah lisan dan budaya menulis. Dia memiliki kemampuan literasi yang baik.
Haji Makkah juga memiliki tradisi literasi yang cukup bagus, ya, tradisi literasi. Jadi kalau Ahmad Bone menerbitkan Az-Zikra, maka Haji Makkah ini menerbitkan apa yang disebut sebagai semacam buletin yang terbit bulanan juga, tetapi formatnya lebih kecil, dan dia memberinya nama Al-Hukumus Syariah. Al-Hukumus Syariah atau hukum-hukum syara, hukum-hukum agama. Itu terbit lebih awal dari terbitan majalahnya Ahmad Bone. Kalau ini terbitnya tahun 1929. Kalau Az-Zikra itu terbit 1938, tapi ini hampir 10 tahun lebih awal, ya, terbit. Sayang sekali itu terbitnya hanya dua kali yang bisa dilacak. Kita tidak menemukan lagi lebih dari 2 kali terbitan. Dan isinya ada 3 di situ di dalam. Yang pertama tafsir dalam bahasa Makassar, ya, tafsir bahasa Makassar. Kemudian yang kedua itu adalah fikih, terutama masalah-masalah sholat dan lain sebagainya, ya, juga dalam bahasa Makassar. Dan yang ketiga itu adalah terjemahan Barzanji. Jadi Barzanji itu juga diterjemahkan. Mengapa? Karena beliau ini adalah imam, dan salah satu bentuk pelayanan itu adalah Barzanji tadi. Jadi bahagian dari ajaran-ajaran Islam itu seperti Ahmad Bone bukan saja by oral, ya, by speech, tetapi juga adalah by writing, dengan literasi, dengan tradisi tulis menulis. Dan itu juga yang dijadikan sebagai sebuah warisan yang sebenarnya menjadi sangat monumental untuk bisa dikenang. Karena kalau orang tidak punya tulisan, orang tidak bisa dikenal dengan cara apa. Apalagi kalau orang yang segenerasi itu sudah meninggal semua, tinggal kita melacak tulisannya. Salah satu warisan karya yang ditulis Puan Makkah adalah kitab Al-Hukmus Syariah, berisi tentang hukum-hukum Islam. Ini adalah salah satu karya monumental, salah satu karya ulama kita yang bernama Puan Makkah. Saya kira ini perlu dilestarikan, dan saya kira warisan-warisan ini yang harus terus dilakukan oleh ulama kita sampai sekarang, yaitu menulis. Karena meskipun mereka tidak ada, fatwa-fatwanya masih bisa dibaca dengan baik oleh para umat. Kitab Al-Hukmus Syariah ini diterbitkan penerbit Belanda tahun 1929. Terdapat 12 jilid, diterbitkan sebulan sekali dalam kurun waktu 1 tahun, antara tahun 1928 hingga tahun 1929. Al-Hukmus Syariah ini ditulis di dalam aksara lontara berbahasa Makassar. Di dalamnya banyak sekali memuat beberapa permasalahan yang terkait dengan fikih, yang terkait dengan tata cara beribadah, kemudian ada juga tentang penafsiran-penafsiran. Dan ini ada yang terkait dengan situasi sekarang yang tentang kafir. Di dalamnya pun, di dalam salah satu kitab ini dibahas di sini tentang penafsiran tentang kafir. Ini sangat monumental sekali karya ini. Puan Makkah memilih menjadikan Sungguh Minasa, pusat kerajaan Goa, sebagai basis aktivitas dakwanya. Padahal dia dilahirkan di Palime, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, saat ayahnya bertugas sebagai kepala Syah Bandar di wilayah itu. Palime masa itu merupakan pelabuhan internasional terbesar di Sulawesi Selatan.
ulama Kaliber di Sulawesi Selatan yang mempunyai jejaring antar beberapa kabupaten. Misalnya salah satunya adalah tokoh yang ulama besar, yaitu Puang Maka. Puang Maka adalah putra dari Syah Bandar yang pernah ditugaskan di Goa, dari Goa, kemudian ditugaskan ke Palima untuk menjadi Syah Bandar di sana oleh kerajaan Goa. Disitulah Kiai Haji Maka atau disebut dengan Puang Maka Dematayang yang lahir tahun 1880, dan di sana beliau dibesarkan. Kita sudah mengetahui bahwa Palima pernah menjadi pelabuhan internasional yang terbesar di Sulawesi Selatan. Sena. Ini siapa nih? Nah, Rangga nih. Betul, Kak. Mirip kan? Bukan. Malaikat. Benar. Wah, cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Urusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati, dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa nih? Nah, Rangga nih. Betul, Kak. Mirip kan? Bukan. Malaikat. Benar. Wah, cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Urusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Ayah Puang Maka merupakan asli suku Makassar, namun ibunya adalah putri seorang khadi berdarah Bugis Bone. Karena darah Bugis itulah Kiai Haji Maka kemudian lebih populer dengan panggilan Puang Maka. Puang Maka, awalnya beliau itu banyak orang mengatakan beliau adalah keturunan Bugis asli. Padahal ternyata beliau itu adalah Makassar Tulen.
Jadi ada memang perpaduan. Ayah beliau itu bernama Haji Muhammad Rajab. Itu beliau adalah kepala sah bandar di Kabupaten Bone, tepatnya di Sendrana Panlima, sah bandar Panlima. Nah, kebetulan waktu beliau diutus oleh kerajaan Goa, itu beliau dipertemukan atau dijodohkan dengan anak daripada Kadi Bone yang pertama. Nah, lahirlah Puang Makkah bersaudara atau Haji Makkah di Matayang. Salah satu ulama yang juga memiliki peran penting di dalam pengembangan dakwah di Sulawesi Selatan itu, terutama di kawasan Makassar, khususnya Goa, itu adalah Haji Makkah. Haji Makkah ini sebenarnya memiliki nama yang dilihat dari segi keturunannya itu juga biasa disebut Puang Makkah, karena beliau ini juga ada keturunan Bugisnya, dia keturunan Bugis Boneng tuh. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1887 di Palima Bone ya. Orang tuanya ini beliau adalah seorang pegawai sah bandar, kepala sah bandar pada zaman Belanda. Jadi Belanda menugaskan namanya Haji Abdul Rajab, ya, salah seorang pegawai untuk bertugas di Palima di Bone, ya, salah satu pelabuhan di sana. Kemudian di sanalah beliau bekerja, lalu beliau kawin dengan salah seorang keturunan, disebut keturunan Kadi juga di Bone, ya, seorang perempuan yang kemudian beranak pinak di Bone di Palima. Salah seorang anaknya itu adalah Haji Makkah, Haji Makkah. Pada usia masih sekitar 12 tahun, maka kecil dikirim ke Mekah untuk menuntut ilmu. Beliau usia memasuki usia 10 tahun ke atas atau 12-an itu, beliau dikirim belajar ke Tanah Haram Mekah kurang lebih 10 tahun. Setelah beliau kembali dari Makkah Al-Mukarramah, beliau tidak kembali langsung ke Bone karena memang keluarga beliau sudah semua berada di Makassar atau Goa pada saat itu, dikarenakan sesuatu hal, ada pergolakan pada waktu itu. Jadi beliau kembali ke Goa. Jadi mereka itu belajarnya ke Mekah. Seakan-akan ada sebuah pandangan bahwa ulama pada era itu nanti bisa disebut sebagai seorang ulama kalau dia itu memiliki tradisi keilmuan yang langsung diperoleh dari Mekah. Maka itulah kemudian Haji Ahmad Bone dari Mekah. Ini juga Haji Makkah itu belajarnya di Mekah tuh. Bahkan disebutkan beliau belajar ini di sana ya 13-an tahun itu. Itu sebuah rentang waktu belajar yang cukup lama ya, cukup lama untuk bisa mendalami agama gitu. Sepulang dari Mekah, Puang Makkah tinggal di Jongaya sebelum akhirnya kerajaan memintanya mendekat ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari di Katangka. Di lokasi sebelah makam Syekh Yusuf inilah
dulunya Puang Maka tinggal bersama keluarganya. Tidak lama dia di Jongaya, kemudian oleh kerajaan Goa, dia dipanggil untuk mendekat ke makam Syekh Yusuf di Lakyong di Kapangka. Jadi dia mendekat ke sana ya untuk menjadi pengurus ya, penjaga, bukan penjaga makam, tetapi melayani orang-orang yang melakukan ziarah. Ya, karena dari dulu makam Syekh Yusuf itu sudah ramai diziarahi oleh umat Islam dari baik lokal maupun regional ya. Itu sudah banyak, maka memerlukan seorang ulama yang bisa melayani peziarah, dan Haji Makkah inilah yang dipanggil oleh kerajaan melalui Kadi Goa ya, Dain Takalia di Goa, untuk bisa mengurusi makam ini. Dan konon dia pula lah yang membangun sebuah langgar ya, sebuah surau di dekat makam yang sampai sekarang masih dipakai itu. Di sanalah beliau berdakwah dan mengajar mengaji untuk masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati, dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Mirka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Urusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga.
Pemerintahan selanjutnya ternyata kerajaan Goa kembali meminta pindah ke Sungguh Minasa yang merupakan ibu kota kerajaan Goa untuk menghidupkan syiar Islam di sana. Setelah itu, perkembangan di Sungguh Minasa, khususnya di Sungguh Minasa ini, dikarenakan waktu itu belum ada Bala Lumpur di sini. 1924 Sungguh Minasa ini mulai ramai karena 1922 sudah ada pasar di depan. 1924 Dain Takalia bersama pembesar kerajaan Goa mengetahui adanya beliau di Katangka, meminta secara khusus untuk datang ke Sungguh Minasa. Nah, untuk apa istilahnya, mengembangkan syiar di Sungguh Minasa ini, karena memang di Sungguh Minasa pada waktu itu belum ada masjid sama sekali, yang ada cuma masjid Katangka. Nah, beliau menerima dengan syarat disiapkan lahan untuk dibuat masjid. Maka pada waktu itu 1924 dengan diantar oleh beberapa pembesar kerajaan Goa dan tokoh masyarakat di tempat ini, yang tempat ini adalah wakaf dari yang orang tua bernama tokoh masyarakat yang bernama Denyala. Ini wakaf ini, maka dibuatlah sebuah surau waktu itu, surau. Nah, yang saya waktu itu belum tahu juga namanya itu surau. Nanti 1924 itu berkembang tahun 1930 direnovasi masjid menjadi masjid yang permanen seperti yang ada gambar, mungkin saya lihat 1930. Dan mulailah Pom Makkah ini menerima murid, membuat halaka dan menerima murid dari berbagai tempat, termasuk ada yang dari dataran tinggi Tempo Bulu, ada dari Bantaeng, Jeneponto. Nah, berkembang beliau itu setelah berdiri halaka sampai dengan beliau mengajar sampai dengan 1960. Nah, 1960 itu terakhir beliau wafat pada waktu itu, dan halaka ini dengan sendirinya berhenti, gitu Pak. Jadi dengan meninggalnya beliau, halaka berhenti, perguruan yang bernama Husainiyah itu berhenti, tidak ada lagi yang lanjutkan. Sebenarnya Haji Makkah ini ditolak oleh orang Sungguh Minasa. Mengapa ditolak? Karena Dain Takali Goa, Ibrahim Dain Pabe, Dain Takalia di Goa itu kali Goa terakhir. Dain Takali Goa namanya Ibrahim Dain Pabe, yang terakhir, ya. Bukan terakhir, yang ke anaknya yang terakhir itu Haji Mansur dan Limpo yang terakhir ini. Itu meminta Haji Makkah untuk menjadi imam, tetapi ditolak oleh orang di sana karena dianggap ini bukan orang asli, dia orang Goa tapi dia ada Bugisnya. Karena itu maka ada sedikit penolakan dari masyarakat. Tetapi Dain Takalia mengatakan, saya membawakan Anda ini adalah sinar. Dalam bahasa Makassar dia sebutkan Kupangerangan Kosingara, Kupangerangan Kosingara, artinya saya bawakan kamu semua ini adalah cahaya. Mengapa cahaya? Karena selama ini tidak ada ulama di Goa, dan sekaranglah saatnya ada ulama, dan karena itu ulama ini diberikan jabatan yang sangat strategis waktu itu, namanya imam, ya, imam. Tidak kayak imam sekarang. Kalau dulu imam itu dia mengurusi segala urusan, gitu ya, di bawah kadi. Karena ada struktur dulu di atas kadi itu ada imam, kemudian di bawah imam ada khatib, kemudian ada perangkat namanya Bilal, kemudian doja. Itu ada dulu struktur syara. Di Sungguh Minasa, Pom Makkah lalu membangun masjid serta madrasah dan menjadi sentral pengembangan Islam di kerajaan Goa dan sekitarnya. Masjid Jami Al-Istiqamah ini adalah peninggalan Pom Makkah.
Meskipun sudah beberapa kali direnovasi, di halaman depan masjid ini pula lah Puan Makkah dimakamkan. Puan Makkah wafat pada tahun 1960. Saya kira itu legacy. Mengapa legacy? Karena apa? Jabatan imam itu jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan di dalam masyarakat. Jadi bukan imam yang seperti kita kenal hanya sekedar mengimami, tetapi juga adalah tokoh agama dan ahli agama yang menjadi rujukan dari masyarakat. Dan itulah jabatan dari Haji Makkah yang membedakan dengan ulama yang lain. Jabatannya dia ini adalah imam, ya, yang secara turun-temurun dilestarikan. Di sanalah dia merawat agama. Nah, untuk merawat agama, salah satu dakwanya dia itu adalah membangun madrasah. Namanya Madrasah Al-Husainiyah, ya, Madrasah Al-Husainiyah. Itu di samping masjid yang dia bangun, samping masjid, sebelah utara masjid. Masjid, kemudian madrasah, lalu menjadi pusat pengembangan Islam pada waktu itu dan dijadikan tempat belajar orang-orang yang datang dari berbagai daerah, karena belum ada lembaga pendidikan waktu itu, ya. Sungguh Minasa dan sekitarnya, Takalar, Jeneponto sampai ke Bantaeng dan dataran tinggi Goa itu kan termasuk. Itu masih satu-satunya lembaga pendidikan, namanya pesantren Madrasah Al-Husainiyah itu. Di sanalah orang belajar, ya, belajar. Ada 3 yang dipelajari, ya, sesuai dengan yang kita bisa lacak dari buku yang beliau tulis, ya, yaitu tafsir dan hadis tentu, kemudian fikih, lalu orang juga diajar barzanji, ya, karena dulu itu kan barzanji bahagian dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh para imam. Inilah 2 yang dilakukan sebagai legacy, sebagai warisan daripada Haji Makkah, yaitu Masjid Jami Al-Istiqomah, kemudian Madrasah Al-Husainiyah. Puan Makkah juga adalah seorang organisatoris. Dialah yang mendirikan Nahdlatul Ulama di Goa. Bagian lain dari beliau ini adalah dia dipercaya oleh Andi Mampanyuki pada tahun 1950 untuk mendirikan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Goa. Ini juga legacy, ini juga peninggalan. Karena dulu ulama-ulama itu selain dia menjabat sebagai jabatan formal di pemerintahan, juga ulama-ulama itu selalu memiliki jabatan-jabatan informal di masyarakat. Nah, beliau ini salah satunya adalah pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Kalau Ahmad Bone pendiri dan Puan Rama dan lain sebagainya pendiri di Sulsel, maka Puan Makkah ini atau Haji Makkah ini adalah pendiri di Kabupaten Goa. Bahkan beliau dengan anak-anaknya sempat duduk di Dewan Perwakilan setempat, ya, DPR sekarang namanya, ya, sempat duduk mewakili NU di parlemen setempat. Kiai Haji Makkah atau Puan Makkah, ulama yang mematahkan mitos tak akan ada lagi ulama di Goa setelah Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia sebagai cahaya terang dalam kevakuman tokoh agama sepeninggal Syekh Yusuf.